Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Alam di dalam diri manusia yang mana alam ini mampu manusia ketahui. Selami di dunia ini dalam kondisi jasad ini masih bernyawa, kita sering mendengar alam kubur, alam barzah, alam malaikat, alam kenabian, alam ketuhanan. Tetapi keyakinan atau pengetahuan tentang alam-alam itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar pemahaman. Namun amat sangat sedikit manusia yang mampu menyelami hingga mereka mengetahui rahasia alam-alam tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka rahasia rasa. Sebagai bentuk kesempurnaan daripada manusia, manusia itu disertakan alam-alam tersebut. Lalu dengan apa alat yang mana manusia mampu menyelami alam-alat tersebut? Jawabannya yaitu dengan rasa yang ada pada manusia. Kenapa dengan rasa, intuisi, sir atau yang disebut dengan sauk? Ketahuilah bahwa dengan hati yang terdalam ada nuk atau nukta. Di dalam nukta itulah ada sir. Di dalam sir ada Nur Muhammad. Dan di dalam Nur Muhammad itu ada Ana Al-Haq atau Al-Latif atau keberadaan Tuhan itu sendiri, seperti dalam hadis, Qalbun mukminin baitullah. Hati orang mukmin adalah rumah Allah. Jadi rasa atau sir atau sauk itu lebih lembut daripada ruh kita. Ruh lebih lembut lagi daripada qalb atau hati kita. Sir adalah mata atau penglihatan atau indera dari ruh manusia. Maka dalam bermeditasi atau tafakkur atau bersikir, fokusnya adalah di dalam hati. Rasakan, lihatlah fokus apa yang dirasakan di dalam hati. Karena seseorang yang pemula melakukan meditasi, tafakkur atau bersikir, maka unsur api, angin, air dan tanah yang menjadi nafsu manusia itu akan tertanggalkan, terlepas. Apabila keempat unsur itu sudah terlepas, maka hati akan terbuka, sehingga ruh akan terbuka, sehingga sirnya juga terbuka dan akan ditemui rasa sauk. Dengan rasa sauk inilah kita akan masuk menyelami alam-alam di dalam diri manusia. Dengar antuyai Tuhan, pendengaran Tuhan, pengerasa Tuhan, yang sebenarnya manusia itu tiada memiliki intuisi. Yang dikatakan intuisi adalah indera atau sifat melihat, sifat mendengar, sifat hidup, sifat ilmunya Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Salah satu kesempurnaan di dalam diri manusia ada 7 alam, 7 langit, 7 bumi, 7 surga, 7 neraka dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 alam yang ada pada diri manusia dan di mana letak pintu masuk pada 7 alam itu. Dan alam-alam tersebut hanya mampu dibuka dengan sir, dengan rasa Tuhan yang intuisi, yang mana itu lebih lembut dari ruh, yang ruh lembut dari hati manusia. Alam lahut atau alam ketuhanan, alam jabarut atau alam kenabian, alam malakut atau alam malaikat. Barang siapa manusia mampu dengan rasa sirnya masuk ke dalam alam malakut, maka dirinya akan dikaruniai atau mampu mengambil sifat-sifat malaikat, sehingga mampu diaplikasikannya di dalam kehidupannya. Apa itu sifat malaikat? Yaitu taat kepada Allah, yang berbuah takwa, pengabdian, pengorbanan, berbuah penghormatan dan sebagainya. Barang siapa manusia yang mampu dengan rasa sirnya masuk ke dalam alam jabarut, maka manusia akan mampu mengambil atau dikaruniai sifat-sifat kenabian dari alam jabarut untuk diaplikasikan di dalam kehidupan dunia.
sifat kenabian, yaitu sidik, fatona, tablik, dan amanah. Sifat kenabian seperti sifat-sifat Rasulullah. Dan apabila manusia dengan rasa sirnya mampu masuk ke dalam alam ketuhanan, maka manusia akan mengalami proses fana. Fana sifat basyiriyah, kekal dalam sifat ketuhanan. Apabila manusia telah fana fi baka, maka ia telah kembali kepada kesempurnaan diri. Diri yang tak pernah mengenal mati, yang tak pernah mengenal sakit, tak mengenal miskin atau kekurangan. Inilah pencapaian yang seharusnya dalam bermeditasi bersikir sir itu diarahkan ke pintu-pintu latifah-latifah sehingga masuk ke dalam malakut, jabarut, dan alam lahut. Selain ketiga alam ini, manusia terdapat 4 alam yang bersifat baru, yaitu alam barzah atau alam kubur, alam mitsal atau alam angan-angan, alam ajsam atau alam batang tubuh, alam insan atau alam manusia atau lahir dan batin kita. Ini adalah sesuatu baharu apabila rasa manusia hanya tertuju pada alam insan, alam ajsam, alam mitsal, maka yang keluar adalah sifat-sifat basyariah atau manusia. Sifat manusia yang lemah, doif, yang tidak bisa apa-apa, yang bisa dimasuki sifat hewania, bisa dimasuki sifat iblis, kadang sehat, kadang sakit, dan sebagainya, yang sifatnya tidak menentu. Sehingga apabila penyelaman rasa sir hanya pada alam insan, maka manusia akan tetap pada dualitas, yaitu sebab akibat. Apabila rasa sir menyelam lebih dalam lagi, yaitu alam ajsam atau alam batang tubuh, yang keluar adalah suka memuja dirinya sendiri. Manusia yang rasa sirnya tenggelam pada alam ajsam, ia tidak peduli dengan kondisi hatinya, tidak mempedulikan kondisi perasaannya. Yang dipedulikan adalah bagaimana batang tubuhnya tampil bagus di mata orang lain. Bila ia sudah jenuh, maka ia masuk ke dalam alam mitsal atau alam angan-angan. Adalah suatu alam yang belum terjadi, belum nyata, akan tetapi sudah dipikirkan, yaitu ingin memperbaiki diri, ingin lebih sempurna dan beragama, bersosial, masyarakat, ingin lebih bermanfaat hidupnya bagi orang lain, tidak mementingkan ego. Itu semua adalah angan-angan yang baru berbentuk pikiran atau berbentuk niat, dan itu angan-angan yang baik. Angan-angan yang buruk seperti bagaimana mengembangkan usaha, namun bermalas-malasan, tidak mau bekerja keras, keinginan tinggi tetapi tidak mau bekerja. Pada alam mitsal ini, seseorang disibukkan oleh angan-angan, ekspektasi-ekspektasi, khayalan-khayalan yang baik maupun yang buruk. Bila rasa manusia masuk menyelam lagi ke alam barzah atau alam kubur, ia akan mulai berpikir, mulai takut mati, takut dihisap, takut dosa. Segala sesuatu yang ia lakukan menjadi was-was. Inilah alam yang ada pada diri manusia yang sifatnya baharu, yang seharusnya dilalui, ditanggalkan, yang sering kita berhenti di alam yang sifatnya baharu ini. Yang amat sedikit sekali manusia dengan rasa sirnya yang mau menyelam ke alam barzah, alam malakut, alam jabarut, hingga alam lahut. Untuk itu, yang kita lakukan dengan rasa sir di dalam meditasi atau bersikir, kita menemukan rasa damai, rasa tenang, rasa indah yang kita temukan di dalam hati kita jalankan. Kita rawat ajsam atau batang tubuh angan-angan kita agar memberi motivasi hal-hal positif. Kita rawat alam barzah kita, kita berikan kesempurnaan kepada leluhur kita, anak cucu kita, masa depan kita, ke tempat di mana kita akan singgah di saat kita meninggal. Kita sudah memberikan rasa yang nyaman ke alam barzah sehingga kita bisa terkoneksi dengan leluhur kita, yang mana para leluhur kita menunggu doa kita, menunggu cahaya sir kita yang penuh dengan keindahan, menunggu kesempurnaan ruhani kita di alam barzah para leluhur. Sehingga
Karma-karma leluhur kita yang belum selesai, belum sempurna, tidak membebani diri kita, tidak mempersulit hidup kita, tidak mempersulit perjalanan kita. Begitu juga di saat kita memberi rasa nyaman ke alam barzah ini, di saat itu kita telah menyempurnakan perjalanan leluhur, anak cucu kita, sehingga perjalanan mereka mudah, tidak terbebani di alam itu yang mempersulit perjalanan kehidupan kita. Apabila rasa sauk kita kirim ke alam barzah ini, maka 7 keturunan ke atas dan 7 keturunan ke atas akan disempurnakan dengan cahaya sir. Dengan intuisi kita yang akan menyempurnakan perjalanan leluhur kita. Disinilah sebenarnya perjalanan kita yang bermasalah. Kehidupan menjadi sulit, perkembangan spiritual tidak ada. Perkembangan spiritual tidak ada, perkembangan usaha, karir, jabatan, kepandaian, kesolehan anak cucu tidak ada, bersumber dari alam barzah yang gelap yang tidak pernah kita berikan cahaya berbentuk intuisi. Apabila kita telah mengirim intuisi ke alam barzah, berarti kita telah mengurangi benang kusut yang selama ini telah mempersulit kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita. Apabila kita telah memberikan rasa ke alam barzah, intuisi kita ke alam barzah, maka segala sesuatu yang ada di alam barzah itu menjadi tenang. Dengan begitu, apabila kita masuk ke alam barzah setelah meninggalkan akan terang. Setelah selesai ke alam barzah, maka rasa kita terus berjalan menuju alam malakut, menuju jabarut, menuju lahut. Rasa sauk ini yang di dalamnya akan membawa ruh kita, akan membawa hati kita ke alam malakut. Akan kita bawa ke alam jabarut, menghadap jiwa-jiwa yang suci yang telah disucikan oleh Allah, yaitu mereka-mereka yang telah menemukan jiwa kenabian, jiwa kerasulan yang semuanya berpusat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya rasa sauk yang membawa ruh kita, membawa hati kita menghadap ke alam lahut. Inilah salah satu proses meditasi bersikir, adalah proses untuk mengantarkan rasa seseorang menyelami dirinya sendiri, sehingga alam malakut, alam jabarut, alam lahut itu terbuka untuk dirinya, sehingga ia mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupannya, sebagaimana orang yang pernah Isra Miraj, sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya akan berbeda apabila orang yang telah sampai kepada alam lahut. Cipta rasanya akan berbeda apabila orang itu telah sampai ke alam jabarut. Citra rasanya akan berbeda jika orang tersebut telah sampai pada alam malakut. Pintu masuk alam insan adalah kulit kita atau di luar kulit sampai ke dalam tubuh. Pintu masuk alam ajsam adalah tubuh atau di dalam kulit. Pintu masuk alam mitsal atau angan-angan adalah telinga. Pintu masuk alam barzah adalah tulang ekor. Pintu masuk alam malakut adalah tenggorokan. Pintu masuk alam jabarut adalah empedu atau limpa. Pintu masuk alam ketuhanan adalah hati. Jadi, apabila bermeditasi bersikir, apabila mendapat ketenangan di dalam hati, maka dibiaskan ke alam insan dulu, yaitu dari luar kulit menuju ke dalam tubuh. Setelah itu, menuju ke alam ajsam, yaitu di dalam kulit, dibiaskan sampai tubuh yang terdalam. Dibiaskan ke telinga kanan dan kiri, dibiaskan ke tulang ekor, dibiaskan ke tenggorokan, dibiaskan ke empedu tempatnya di bawah hati, dan dibiaskan ke dalam hati. Inilah tujuan sikir, yaitu melepas yang baharu. Insan ajsam, mitsal barzah menuju malakut, jabarut dan lahut. Yang 3 alam inilah rumah daripada ruh atau sir, sauk yang sesungguhnya. Dan disinilah sebenarnya rahasia. Intuisi manusia yang sesungguhnya, intuisi itu tidak terbatas pandangan dan pendengarannya. Apabila
seseorang mampu mengantarkan intuisinya pada asal kejadiannya, maka ia telah menemukan kesempurnaan dirinya kembali pada asal kejadian dirinya. Demikian sahabat, 7 alam yang ada pada diri manusia. Dan letak pintu masuk pada 7 alam tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.